Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini saya tidak membahas tentang audio dulu ya, namun sedang kedatangan sebuah televisi tabung dengan merek Hitachi. Namun ini mesinnya sudah mesin Cina, mesin Wacom. Dan untuk permasalahan dari televisi ini, seperti tampak di layar, ini gambarnya blobor ataupun keluar garis dan juga sedikit redup, kurang cerah. Untuk permasalahan seperti ini biasanya tegangan video atau tegangan 180 yang bermasalah. Oke, kita langsung saja pengecekan, kita eksekusi televisi ini. Baik, seperti ini ya penampakan bagian dalam dari televisi ini. Mesinnya sendiri sudah mesin TV Cina, mesin TV Wacom. Dan untuk hal yang tidak penting seperti pembukaan casing dan hal yang lainnya, saya sengaja tidak ambil video supaya tidak terlalu makan banyak durasi. Oke, kita melakukan pengecekan, dan sebelum melakukan pengecekan kita balik dulu mesinnya untuk mempermudah. Baik, untuk mesin sudah saya balik. Selanjutnya kita siapkan apometernya. Saya siapkan dulu apometernya. Untuk probe hitam seperti biasa ditancapkan ke ground, bisa ke ground CRT, bisa juga ke ground dari mesin. Hal yang perlu diperhatikan saat memperbaiki televisi tabung adalah kita harus memastikan dulu tegangan backflash-nya normal, karena tegangan backflash sangat berpengaruh sekali. Apabila tegangan backflash-nya tidak normal atau drop, otomatis televisi tidak akan menyala dengan normal. Kita ukur tegangan backflash-nya. Bisa dilihat ini tegangan backflash-nya hanya 97 volt. Ini sangat tidak normal sekali, karena umumnya pada televisi Cina khususnya tegangan backflash biasanya berkisar antara 110 sampai 115 volt. Ini hanya 96 volt. Ini sangat kurang sekali. Otomatis tegangan video yang keluar ini juga bakalan drop. Bisa dilihat ini untuk tegangan video hanya 169 volt. Seharusnya ini 180 volt, minimal 180 volt baru televisi ini menyala dengan normal. Dan kita perbaiki dulu backflash-nya, dan kita akan coba ganti dulu trim pot-nya. Siapa tahu trim pot yang bermasalah. Oke, saya akan lepas dulu trim pot-nya. Saya akan coba dulu ganti trim pot yang posisinya sebelah sini ya, dekat optocoupler. Pada mesin Cina biasanya posisinya sama sebelah sini. Ini tripodnya biasanya ukurannya 202 atau 2 kilo ohm. Bentar, saya lepas dulu. Baik, untuk tripod sudah saya lepas, dan ini tripod yang dilepas ukurannya 2 kilo ohm atau dengan kode 202. Dan kebetulan untuk tripod ini saya stoknya sedang kosong, sedang tidak tersedia. Namun saya akan coba ganti dengan sebuah resistor. Ini nilainya 1 kilo ohm dengan warna gelang coklat hitam merah. Untuk resistor saya gunakan setengah dari nilai tripod ini. Kan ini tripod nilainya 2 kilo ohm. Saya ganti dengan resistor 1 kilo ohm. Untuk pemasangannya sendiri, kan tripod ada 3 kaki, sedangkan resistor ada 2 kaki. Kita pasang kaki resistor di
kaki tripod yang ujung sebelah sini. Maaf, kameranya tidak fokus. Kita pasang kaki resistor yang satu di jalur tripod yang satu, posisinya di ujung, dan yang satunya lagi kita pasang di kaki tripod di ujung yang satunya. Baik, saya pasang dulu. Sebenarnya ini cara alternatif ya. Apabila tripod sedang kosong, saya biasanya menggunakan sebuah resistor, dan biasanya lebih awet dan juga lebih stabil. Nilainya tidak gampang berubah seperti tripod. Nah, untuk pemasangannya seperti ini ya. Kaki resistor dipasang di kaki ujung tripod, dan kaki resistor yang satunya kita pasang di kaki tripod di ujung yang satunya. Oke, sekarang kita cek kembali backplate-nya apakah sudah normal. Voltmeternya saya siapkan dulu. TV sudah menyala. Selanjutnya kita ukur kembali backplate-nya. Bisa dilihat ini backplate yang keluar sudah naik ya, yang semula 96, 97 sekarang sudah 111 volt. Ini sudah cukup, dan otomatis tegangan videonya juga akan ikut berubah. Sekarang tegangan video 195 volt, yang awalnya hanya 167 volt. Artinya untuk backplate sudah kembali normal. Kita cek ke layar depan. Baik, ini bagian depan layar ya. Untuk gambar lumayan ada perubahan, sudah kembali cerah, namun untuk blobornya masih tetap ada. Padahal ini tegangan video sudah normal 196 volt, tapi ini gambar masih blobor atau masih keluar garis. Itu artinya masih ada permasalahan di mesin TV ini. Oke, kita lanjut ke bagian mesin lagi, kita cek apa yang bermasalah. Baik, kita sudah dari bagian mesin lagi ya. Kita melakukan pengecekan lagi. Ini backplate normal, tegangan video juga normal, tetapi gambar masih blobor. Kira-kira apalagi yang menjadi penyebab? Oke, kita lanjut pengecekan di bagian blok matriks RGB ya. Siapa tahu penyebabnya ada di sana. Oke, kita melakukan pengukuran di bagian blok matriks RGB ya. Kita cek dulu tegangan 180 volt atau tegangan video yang masuk menuju matriks RGB ini. Ini untuk tegangan video normal ya, 194 masuk ke dalam matriks RGB. Terus untuk resistor dari 180 volt yang biasanya ukurannya 2 watt ini ya, resistor yang 3 biji ini, resistor yang 3 biji, kita cek satu persatu tegangannya apakah hadir atau tidak. Seratus 163, 156, 151. Untuk tegangan ini
biasanya berubah seiring bergantian warna di layar ya. Terus kita cek juga bias warna dari soket CRT. Untuk bias warna biasanya ada kode R, G, dan B. Dan untuk R ini biasanya untuk warna merah, red. Kita cek 151. Terus untuk green warna hijau ini 156, dan blue warna biru 162. Tegangan ini berubah seiring pergantian warna layar. Itu artinya tegangan semua normal, namun layar masih blobor, tampilan gambar tidak sempurna. Itu bisa karena CRT-nya yang sudah soak, bisa juga soket CRT-nya yang tidak menempel sempurna. Untuk sementara saya akan coba dulu ganti satu blok metrik RGB ini. Siapa tahu setelah diganti blok metrik RGB layar kembali normal. Oke, saya coba ganti dulu. Baik, saya akan coba ganti metrik RGB ini dengan yang ini ya. Ini metrik RGB mesin yang normal, saya cabut dulu karena saya penasaran. Tegangan semua normal tapi gambar masih blobor. Saya penasaran, siapa tahu apabila diganti dengan metrik RGB TV yang normal, TV bisa kembali normal. Ini hanya sekedar untuk percobaan saja ya, untuk pengetesan, tidak untuk dipasang permanen. Saya pindah-pindahkan dulu perkebalannya. Oke, RGB sudah saya pasang dan sekarang kita lakukan pengecekan terlebih dahulu, pengecekan tegangan. Apakah ada perubahan? TV sudah menyala. Kita cek tegangan 180 voltnya. 194 sama ya. Untuk tegangan sama. Dan untuk keluaran tegangan resistor yang 2 watt tadi beda posisi ya. Untuk resistornya ini berada di sebelah sini. Bentar saya pindah dulu voltmeternya supaya kelihatan. Seratus 167 dan juga 167. Ada perbedaan, cuman tidak terlalu signifikan. Oke, kita lihat tampilan layar ya. Bentar videonya saya jeda dulu. Bisa dilihat ya. Setelah pergantian metrik RGB, ternyata tampilan gambar langsung normal, tidak blobor seperti awal. Itu artinya CRT masih normal, tidak ada masalah. Cuman permasalahannya ada di bagian metrik RGB. Bisa jadi soket RGB yang bermasalah. Kita coba ganti dulu soket metrik RGB-nya. Oke, ini blok RGB bawaan ya, metrik RGB bawaan dari mesin PC ini. Saya akan coba ganti soket ini, siapa tahu ini yang bermasalah. Saya akan lepas terlebih dahulu. Baik, soket sudah terlepas dan saya akan ganti dengan yang ini. Soket sudah terpasang.
lanjut kita pasang kembali ke mesinnya. Siapa tahu sekarang normal setelah penggantian soket ini. Oke, untuk pemasangan jalur-jalur perkabelan ini sudah saya pindahkan lagi. Sekarang kita pasang ke layar. Dan untuk kabel ini tinggal tancapin saja. Kali ini sudah dilengkapi dengan soket. Oke, semua sudah tersambung. Sekarang saatnya kita lihat lagi tampilan dari layar, apakah sudah bisa normal, apakah belum. Kita kembali ke layar depan. Oke, ternyata setelah diganti soket RGB nya ini untuk gambarnya masih tetap sama bro ya. Itu artinya soket RGB nya tidak bermasalah. Soket RGB nya sudah diganti, tetapi kasusnya masih belum selesai, artinya masih ada yang bermasalah. Oke, kita lanjut lagi melakukan pengecekan. Kita kembali lagi ke bagian belakang. Oke, kita di bagian belakang lagi. Ternyata setelah penggantian soket CRT kasusnya belum terpecahkan. Yang jelas ini yang bermasalah di bagian blok RGB ya. Terbukti dengan tadi penggantian blok RGB dengan yang normal, TV juga menyala normal. Setelah diganti lagi ke metrik RGB bawaan dan soketnya diganti, ini kasusnya masih sama. Selanjutnya kita akan coba ganti transistor RGB nya. Kita akan ganti transistor yang 3 biji ini ya. Gak usah diukur, langsung ganti saja, karena kalau diukur transistor ini jarang sekali mati, cuman kebanyakan error. Saya akan lepas dulu transistornya. Baik, transistor sudah saya lepas ya. Ini transistor yang saya barusan lepas. Untuk pelepasannya saya tidak ambil video karena akan makan banyak waktu sekali. Dan transistor ini gak usah diukur, karena kalau diukur ini percuma ya. Kalau diukur ini normal, cuman kebanyakan error. Kita coba ganti dulu transistor ini. Langsung ganti saja. Sebetulnya saya juga jarang ya menemukan kasus
TV blower yang rusak di bagian metrik RGB. Kebanyakan yang rusak hanya earcore 180 voltnya saja, ataupun hanya drop di bagian backflash. Setelah diperbaiki backflash, TV nya biasanya langsung normal, atau setelah pergantian earcore 180 volt TV nya normal. Namun kali ini berbeda sekali. Awalnya backflash emang drop, tegangan 180 volt juga ikut drop, namun setelah diperbaiki masih sama, tidak ada perubahan. Dan ternyata yang rusak di bagian blok RGB, belum tahu bagian mana yang bermasalah. Soket CRT sudah saya ganti, dan sekarang saya ganti transistornya. Siapa tahu ini yang bermasalah. Kita pasang dan kita lihat kembali penampakan layar. Setelah penggantian transistor RGB, inilah penampakannya ya. Sedikit lebih baik, ternyata ada perubahan. Cuma masih ada sedikit lagi kayaknya nih, masih ada yang keluar garis, tetapi sudah mendingan daripada yang tadi ya. Berarti ini masih ada satu masalah lagi. Oke, kita temukan lagi masalahnya. Kembali lagi ke belakang. Baik, kita berada di belakang lagi ya. Terakhir kita coba ganti resistor 2 watt yang 3 biji yang menuju kolektor transistor tadi. Siapa tahu ini nilainya sudah berubah sehingga menyebabkan gambar masih belum normal setelah transistor diganti. Oke, kita coba ganti dulu ya. Saya posisikan dulu kameranya. Kita coba ganti resistor yang 3 biji ini. Siapa tahu ini nilainya sudah berubah, bisa jadi sudah melar atau sudah menurun nilai resistansinya. Untuk di TV Cina biasanya ini resistornya ukuran 18 kilo kalau gak salah. Kita langsung cabut saja. Oke, untuk resistornya sudah saya lepas, langsung kita pasang lagi. Saya akan ganti dengan resistor ini ya. Ini nilainya 15 kilo. Saya turunkan sedikit. Awalnya 18 kilo. Saya akan ganti dengan 15 kilo. Ini cabutan juga sih sebenarnya, sekedar untuk percobaan. Kalau memang betul resistornya yang bermasalah, saya akan ganti dengan yang baru. Karena kalau sekarang langsung ganti dengan yang baru, sayang juga ya. Saya ganti dengan resistor 15 kilo. Jika
sedikit ilmu ya buat teman-teman. Menurut pengalaman saya ini sendiri, jika teman-teman memiliki televisi tabung atau sedang memperbaiki sebuah televisi tabung, dan kan kalau tabungnya sudah soak atau sudah terlalu tua, gambarnya sering berubah ya, kadang dominan biru, kadang dominan merah, kadang dominan hijau. Untuk mengakalinya jangan buru-buru ganti CRT, kecuali kalau memang sudah benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi, ya baru jalan terakhir ganti tabungnya. Cara mengakalinya biasanya saya otak-atik di bagian resistor yang 3 biji ini, resistor yang 2 watt. Untuk nilainya bisa disesuaikan. Kalau dominan warna merah misalnya, saya turunkan, kalau awalnya 18 kilo saya turunkan 15 kilo, kadang sampai 10 kilo. Kadang juga saya tambahi yang awalnya 18 kilo sampai 22 kilo, 27 kilo, dan seterusnya. Bisa disesuaikan sesuai keinginan, sesuai kondisi layarnya juga. Jadi intinya kalau teman-teman sedang memperbaiki televisi tabung dan kebetulan tabungnya yang sudah agak soak, jangan buru-buru ganti CRT, kalian otak-atik saja resistor yang 3 biji ini. Kalau memang tabungnya masih sedikit masih baik, biasanya berhasil dengan cara ini. Oke, resistor sudah saya pasang, kita lanjut pasang lagi ke tabungnya dan kita lihat penampakan layar setelah penggantian resistor yang 2 watt. Inilah penampakan setelah penggantian transistor RGB. Yang tadi transistor, yang barusan saya ganti resistornya. Untuk tampilan gambar sudah kembali normal ya, sudah tidak ada yang blur lagi. Ini artinya untuk permasalahan kali ini sudah selesai dan kasusnya sudah ditemukan. Ternyata yang bermasalah di bagian transistor dan resistor 2 watt. Yang tadinya saya memvonis bagian layarnya yang sudah soak, ternyata bukan ya. Ternyata hanya transistor dan resistornya saja yang bermasalah. Itulah pentingnya sebuah feeling dalam memperbaiki televisi supaya tidak salah vonis. Bukan dalam memperbaiki televisi saja, dalam memperbaiki elektronik yang lain pun feeling sangat diperlukan supaya kita tidak salah dalam pengerjaan dan tidak salah memvonis. Dikira yang rusak CRT-nya kan ternyata bukan. Ini sudah menghemat tentunya daripada kita harus beli CRT-nya. Baik, dikarenakan untuk kasusnya sudah ditemukan dan TV-nya sudah kembali normal, saya tutup video ini dengan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten dan dapat membagikan sedikit ilmu dan pengalaman saya dalam seputar elektronik. Oke, saya tutup dengan ucapan alhamdulillah ya, karena TV-nya sudah normal. Kita kembali lagi dan ketemu lagi di konten saya yang berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.